Selamat siang Prof. Robina, akan saya lanjutkan dengan video mengenai terapi farmakologis pada obesitas. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Orlistat. Orlistat merupakan obat penurun berat badan yang dapat dibeli bebas dan telah disetujui FDA dan EMA dan saat ini sudah beredar di Indonesia. Orlistat juga dinamai tetrahydrolipstatin dan dipasarkan sebagai obat resep di bawah nama dagang Xenical atau Ali. Ini adalah turunan jenuh dari lipstatin, suatu produk alami yang diisolasi dari Streptomyces toxitrisini. Seperti lipstatin, Orlistat juga memiliki efek penghambatan pada lipase, pankreas, dan lambung. Mekanisme aksi dari Orlistat yaitu Orlistat mengikat secara kovalen terhadap zerin aktif pada enzim lipase, kemudian menghambat enzim yang menghidrolisis trigliserid menjadi asam lemak bebas, dan trigliserid yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui feses sehingga terjadi penghambatan intake kalori. Rute pemberian Orlistat yaitu secara oral dengan dosis 60-120 mg 2-3 kali per hari mengikuti kebiasaan makan. Farmakokinetik Orlistat, absorpsinya lokal di dalam saluran pencernaan sehingga minimal. Distribusinya secara in vitro, Orlistat terikat pada protein plasma yaitu lipoprotein dan albumin sebesar lebih dari 99%. Setelah pemberian 360 mg Orlistat, radioaktivitas plasma akan mencapai puncak pada 8 jam. Untuk metabolisme, terutama di dalam dinding gastrointestinal, membentuk metabolit yang relatif tidak aktif, kemudian eliminasinya 97% melalui feses dengan waktu untuk mencapai ekskresi lengkap sekitar 3-5 hari setelah pemberian 360 mg Orlistat. Indikasi Orlistat yaitu pada manajemen obesitas sebagai penurun berat badan, kemudian pada manajemen maintenance berat badan ketika digunakan pada konjugasi dengan diet rendah kalori. Juga Orlistat menghambat kenaikan berat badan kembali setelah penurunan berat badan. Kontraindikasi Orlistat yaitu pada keadaan kehamilan, sindroma malabsorpsi kronik, kolestasis, dan hipersensitivitas terhadap Orlistat. Efek samping Orlistat yaitu adanya feses yang berlemak dan berminyak, fekal urgensi, hepatonephrotoksisitas, inkontinensia feses, kemudian keadaan kembung flatus steatorea yang dapat berkurang dengan pengurangan intake lemak. Untuk interaksi obat, Orlistat dapat menurunkan penyerapan amiodaron dan siklosporin dan dapat mempotensiasi efek warfarin. Efikasi Orlistat pada kondisi diabetes yaitu perbaikan resistensi insulin dan angka kejadian DM dengan gangguan intoleransi glukosa. Pada kondisi resiko kardiovaskuler dapat memperbaiki profil lipid dan pada kondisi gangguan makanan berlebih dapat mengurangi intake. Serta efikasi Orlistat lainnya pada keadaan kanker, osteoartritis, dan asites. Berikut adalah evidence-based medicine dari Orlistat. Pembahasan selanjutnya adalah phentermine atau topiramate. Berikut adalah struktur kimia dari phentermine. Farmakokinetik phentermine absorpsi secara cepat per oral dengan level puncak plasma 1-3 jam dan absorpsi secara komplit 4-6 jam tergantung derajat aktivitas fisik dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Untuk distribusinya terkonsentrasi pada ginjal, paru, cairan cerebrospinal, dan otak, di mana merupakan agen larut lemak dan dapat melintasi sawar darah otak. Untuk metabolisme, 40-50% dari obat dimetabolisme di hati
dan ekspresinya yaitu 5-30% melalui urin dalam bentuk utuh selama 24 jam, di mana tergantung pH. Bila pH asam, 60% melalui urin dalam bentuk utuh dalam 48 jam, bila basa maka eliminasi melalui deaminasi. Mekanisme aksi dari pentermine yaitu berperan pada reseptor hipotalamus dengan mengeluarkan norepinefrin, dopamin, dan serotonin dengan meningkatkan aktivitas SSP dan menurunkan nafsu makan serta intake makanan. Administrasinya secara oral 1-2 kali per hari sebelum sarapan atau 1-2 jam setelah sarapan dengan rekomendasi dosis 15-37,5 mg per hari. Indikasinya sebagai terapi adjunktif jangka pendek pada pasien dengan BMI lebih dari 30 atau lebih dari 27 dengan faktor risiko seperti hipertensi, DM, dan dislipidemi. Kontraindikasinya pada penyakit kardiovaskuler termasuk hipertensi tidak terkontrol, ibu hamil, ibu menyusui, hipertiroid, glaukoma, dan agitasi, serta pada pasien dengan konsumsi monoamin oksidase inhibitor. Sedangkan efek samping berupa mulut kering, insomnia, hipertensi, dan heart rate yang meningkat. Kita beralih pada topiramide. Berikut adalah struktur kimia dari topiramide. Farmakokinetik topiramide yaitu dimulai dari absorpsinya yang cepat dan menyeluruh dengan konsentrasi puncak plasma kurang lebih 2 jam setelah dosis 400 mg. Distribusi terikat pada protein plasma 9-17% dengan volume distribusi bervariasi tergantung distribusi total air tubuh. Topiramide tidak dimetabolisme secara ekstensif apabila diadministrasikan tanpa induksi dari enzim hepatik. Eliminasinya mempunyai 2 jalur eliminasi di mana clearance ginjal mendominasi tanpa adanya enzim hati. Mekanisme aksi topiramide dimulai dari GABA memediasi aktivitas inhibitor, kemudian memodulasi voltage gates kalsium dan saluran natrium, menginhibisi reseptor glutamat, dan menginduksi supresi nafsu makan serta perasaan kenyang. Dosis topiramide yaitu 100 mg per hari selama 6 bulan secara signifikan menurunkan berat badan. Indikasi menurunkan frekuensi dan keparahan serangan migrain periodik, menginduksi penurunan berat badan terutama pada pasien obes dan DM. Kontraindikasi pada ibu hamil dan ibu menyusui, sedangkan efek samping berupa gangguan neuropsikiatri dan neurokognitif, metabolisme asidosis dan parestesia dengan inhibisi karbonik anhidrase, disfungsi vision dan glaukoma, sehingga direkomendasikan penggunaan kombinasi antara pentermine dan topiramide. Penggunaan kombinasi pentermine dan topiramide memberikan efek penurunan berat badan lebih signifikan dan pengurangan terjadinya efek samping, di mana pentermine di-approve FDA pada tahun 59 sebagai manajemen obesitas dan topiramide di-approve FDA tahun 90 sebagai terapi epilepsi dan migrain yang diasosiasikan dengan obesitas. Sediaan kombinasi pentermine dan topiramide di-approve FDA tahun 2012 sebagai terapi obesitas jangka pendek. Mempunyai kolateral efek yaitu parestesia, insomnia, pusing, perubahan sensasi pengecap, konstipasi, dan mulut kering. Durasi aksi lebih panjang dengan profil toleransi lebih baik dan mempunyai 4 masa dosis yaitu dosis awal, dosis rekomendasi, dosis titrasi, dan dosis maksimal. Interaksi topiramide dengan diuretik hemat kalsium meningkatkan risiko hipokalemi, dengan kontrasepsi oral menurunkan efikasi kontrasepsi dan perdarahan vagina irregular, dengan asam valproat meningkatkan hiperamonemia, dengan inhibitor karbonik anhidrase meningkatkan risiko metabolisme asidosis dan batu ginjal, dengan CNS depresan meningkatkan risiko depresi CNS, karbamazepin dapat menurunkan level darah dari topiramide, dan antihipertensi dapat meningkatkan hipotensi. Berikut adalah evidence-based medicine dari pentermine dan topiramide. Selanjutnya kita akan membahas liraglutide.
Liraglutide adalah suatu glukagon like peptida 1 GLP-1 yang memiliki 97% homologi dengan GLP-1 manusia, yaitu suatu hormon inkretin yang berasal dari usus. GLP-1 alami memiliki waktu paruh hanya 1-2 menit, tetapi liraglutide memiliki waktu paruh sekitar 13 jam. Tahun 2014, FDA menyetujui liraglutide sebagai manajemen berat badan kronis pada pasien dengan kegemukan untuk dosis 3 mg. Farmakokinetik liraglutide, absorpsinya pada subcutaneous abdomen lengan atas dan paha. Perubahan struktural yang dibuat pada GLP-1 meningkatkan agregasi dan menyebabkan ikatan reversibel dengan albumin, sehingga waktu paruh menjadi 11-15 jam. Distribusi berikatan dengan albumin, semakin kuat ikatan semakin lama waktu paruh, di mana waktu paruh tidak berbeda pada pria dan wanita. Metabolisme degradasi oleh enzim, di mana hati tidak menjadi tempat utama metabolisme. Ekskresinya tidak terdeteksi pada urin dan feses apabila dalam bentuk utuh, di mana ginjal bukan tempat utama eliminasi. Mekanisme aksi liraglutide sebagai antiobesitas yang merupakan agonis reseptor GLP-1 adalah dengan meningkatkan rasa kenyang dan menurunkan asupan makanan. Untuk dosis awalnya adalah 0,6 mg per hari selama 1 minggu, subkutan pada abdomen, lengan atas, dan paha, kemudian meningkat 0,6 mg per minggu sampai dengan 3 mg tercapai. Berikut adalah rangkuman mekanisme aksi liraglutide yang di-approve FDA sebagai antiobesitas jangka panjang dengan peresepan dokter. Berikut adalah efikasi antiobesitas yang di-approve FDA, di mana liraglutide adalah 3 mg untuk 56 minggu. Indikasi liraglutide adalah untuk rasa kenyang yang tidak memadai, DM tipe 2, prediabetes, toleransi glukosa terganggu, dan pasien yang perlu tambahan terapi psikiatri. Untuk kontraindikasi yaitu riwayat pankreatitis, riwayat CA, medula tiroid, dan sindroma neoplasia endokrin multiple tipe 2, ibu hamil, dan hipersensitivitas. Efek samping berupa mual, muntah, sakit perut, diare, kurang nafsu makan, pusing, dispepsia, hipoglikemi, dan peningkatan lipase. Interaksi obat liraglutide dengan insulin dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Liraglutide dapat menurunkan motilitas lambung sehingga meningkatkan Tmax, atorvastatin, lisinopril, digoxin, dan kontrasepsi oral. Berikut adalah evidence-based medicine dari liraglutide. Kita masuk pada pembahasan diethylpropion, di mana di-approve tahun 60 untuk terapi antiobesitas jangka pendek selama 3 bulan. Diethylpropion pertama digunakan sebagai supresan nafsu makan dengan penurunan berat badan sebesar 3 kg selama 6-52 minggu dengan dosis 75 mg per oral 1 jam sebelum makan, dan menurut ketentuan FDA dapat digunakan sebagai intravena, yang berarti bahwa diethylpropion mempunyai potensial ketergantungan yang rendah.
Farmakokinetik dietilpropion absorpsinya cepat pada saluran gastrointestinal setelah administrasi oral, distribusi dapat melewati sawar darah, otak, dan plasenta. Metabolisme mempunyai kelarutan lipid bervariasi dengan waktu paruh 4-6 jam, di mana biotransformasi melibatkan endalkilasi dan reduksi sehingga metabolit ini aktif secara biologi. Migrasi terutama pada ginjal sebanyak 75% dari dosis selama kurang dari 48 jam. Mekanisme aksi dari dietilpropion berperan dalam stimulasi SSP di mana aksi utamanya adalah penekanan nafsu makan dengan dosis 25 mg 3 kali sehari 1 jam sebelum makan dan pada sore menjelang malam untuk menghindari kelaparan di tengah malam. Dosis maintenance 75 mg 1 kali sehari pada pagi menjelang siang. Dietilpropion diindikasikan untuk digunakan sebagai monoterapi pada manajemen obesitas eksogen sebagai adjuvan jangka pendek dalam pengurangan berat badan berdasarkan pembatasan kalori pada pasien dengan BMI 30 atau lebih yang belum mendapat penurunan berat badan yang tepat. Untuk kontraindikasinya adanya gangguan kecemasan, hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung, ibu hamil dan menyusui serta penggunaan monoamin oksidase inhibitor. Efek samping dietilpropion yaitu berupa peningkatan tekanan darah ringan, palpitasi, pusing, mulut kering, insomnia, dan adanya ruam. Interaksi dietilpropion dengan monoamin oksidase inhibitor menyebabkan hipertensi. Dengan obat antihipertensif dapat mengintervensi dietilpropion. Dengan agen anorektik dapat menjadi masalah jantung. Dengan obat anestesi menjadi aritmia. Efek penekanan dietilpropion dengan obat lain mungkin bersifat adiktif ketika obat tersebut digunakan bersama. Berikut adalah evidence-based medicine dari dietilpropion.